Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat kita dijauhkan dari mara bahaya. Apalagi dalam dewasa, pada saat ini pandemi COVID-19 yang mengenai seluruh dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita keselamatan dari wabah tersebut. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tanggal 19 Mei 2022 atau bertepatan dengan 26 Ramadan 1441 Hijriah. Ya, insya Allah 3 atau 4 hari ke depan kita akan memasuki atau berhari raya meninggalkan bulan Ramadan, dan kita akan berhari raya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita selama bulan Ramadan ini, menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima sedekah kita, dan menerima zakat kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membedah sebuah buku yang berjudul Sehat dan Sunnah Menjalani Ramadan. Buku ini ditulis oleh seorang dokter, tapi aktif dalam keagamaan sejak masih SMA dan kuliah, dan beliau banyak menulis artikel-artikel keislaman, yaitu Dr. Rahirul Bahrain hafizallahu taala. Salah satu karya beliau ini yang ada di dalam yang akan kita baca atau yang akan kita bedah buku pada sore ini, itu berkenaan dengan Ramadan, yaitu judulnya adalah Sehat dan Sunnah Menjalani Ramadan. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan atau pada datangnya bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah semakin nikmat dan lezat bermunajat kepada Allah pada bulan ini. Dan memang seorang muslim bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayatkan Ahmad, di mana beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci atau dibelenggu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Fihi lailatun min alfi syahr, dan di dalam bulan itu ada malam yang dia malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka sungguh ia terhalangi. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita menjalani ibadah bulan Ramadan ini, berpuasa bulan Ramadan ini, tentunya seorang muslim sangat berharap ketika dia beribadah atau menjalani bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dan diberikan karunia kesehatan serta badan yang fit. Sehingga kalau misalnya badannya terasa sakit sampai menyebabkan dia tak mampu beribadah pada bulan ini, tentu hatinya akan berasa sedih, terluput dari menjalani nikmatnya ibadah yang berpahala besar. Terus kalian rahmatullah, seperti yang kita tahu bahwa tidak ada di antara kita yang ingin mengalami sakit berat pada bulan Ramadan ini, terutama pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Karena di dalamnya, seperti yang disebutkan tadi, terdapat sebuah kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang beribadah pada malam tersebut menyamai beribadah atau lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidaklah kamu tahu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sehingga belum tentu seorang hamba umurnya itu mencapai 84 tahun. Dan belum tentu juga selama 84 tahun itu dia habiskan umurnya untuk beribadah. Bisa jadi di antara umurnya itu dihabiskan untuk bermaksiat atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan dan stamina yang baik untuk menjalankan nikmatnya beribadah dan melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia di bulan Ramadan ini. Ya sekalian, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang kuat dan sehat tubuhnya serta hatinya itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu qawiyyun." Al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, itu lebih baik, wa habbu ilallahi, dan dia lebih dicintai oleh Allah minal mu'mini dhaif, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Sesuai sunnah, ya. Setelah kita tahu sehat, maka sesuai dengan sunnah. Kita tahu sehat tadi, sesuai sunnah. Apa yang harus sesuai dengan sunnah? Sunnah ini artinya adalah jalan atau jalan dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah harus sesuai dengan petunjuk dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga agar diterima dan diridhai oleh Allah. Dalam syahadat kita sebutkan ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba, bahwa Muhammad itu Rasulullah atau hamba dan Rasulnya. Dua kalimat syahadat ini, kalau kita lihat, ya, dia mengandung syarat diterimanya amal. Mengandung syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah ibadah harus ikhlas karena Allah semata. Sehingga jika niat ibadahnya, tujuannya karena orang lain, misalnya karena riya atau agar dipuji dan dikatakan hebat, maka amal ibadahnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah Al-Bayyinah disebutkan wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin.
dan tidak kami memerintahkan kepada dia kecuali untuk mengikhlaskan ia dalam beribadah. Nah, kemudian yang kedua adalah cara ibadah itu selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadah itu harus sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika membuat cara ibadah yang baru atau tidak ada tuntunannya, maka ibadahnya juga menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin, kesimpulannya adalah jika kita ingin ibadah kita dalam hal ini dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita harus sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika tidak sesuai, maka amalan kita akan kita tertolak, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu bukan berasal dari kami, maka amalan itu tertolak. Terus sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu sangat rugi dan merugi jika seseorang beribadah pada bulan Ramadan ini tapi amalan tersebut tertolak. Lalu bagaimana agar sesuai dengan tuntunan? Tentunya jika kita ingin mengetahuinya bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya harus belajar, harus menuntut ilmu. Karena cara yang paling baik ya sebelum kita masuk ke Ramadan ini, yang menunjukkan kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan ini adalah menyambutnya dengan ilmu. Ya. Kita menyambut Ramadan ini dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Jadi bukan sekedar formalitas bergembira dengan membroadcast atau menyebarkan berita gembira kedatangan bulan Ramadan ini melalui SMS, melalui WA atau sosial media yang lain, sementara tidak mempersiapkan apapun. Maka ini adalah rindu yang semu dan gembira yang dibuat-buat semacam. Terus sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang terpenting dari hal ini adalah berniat mempelajari ilmu itu untuk mengamalkannya. Bukan semata untuk nambah wawasan atau bacaannya menyenangkan. Bukan juga mempelajarinya itu untuk diperdebatkan. So Allah memberi balasan kepada orang-orang yang mengamalkan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi Allah membalasnya orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala firman, "Jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Bukan mengatakan jazaa'a bima kanu yu'allimuna, sebagai balasan apa yang telah kamu ketahui, tapi Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu, kemudian mengamalkan dan mendapat ridho dari Allah yang berbuah surga tertinggi. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan puasa ini, niat sendiri bahwa tak jarang kita mendengar orang yang mengatakan atau berkeinginan bahwa saya berpuasa ini dalam rangka untuk program diet kembali. Jadi ini puasanya bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mau diet saja. Maka ini tidak boleh seperti itu. Walaupun mungkin kadang-kadang dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada hikmah di balik daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita ketahui dan banyak yang tidak kita ketahui, akan memberikan efek yang baik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Seperti misalnya dalam berpuasa ini, seperti yang ketahui bahwa berpuasa ini ada memiliki efek yang baik untuk kesehatan kita.
untuk misalnya bagi orang yang ingin program diet, maka bagus di dalam puasa ini. Hikmahnya adalah dia bisa melakukan program diet selama berpuasa seperti itu. Bahkan bisa timbul kesembuhan dari penyakit itu. Nah, jika kita ingin hanya mengharapkan hal itu, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Tetapi kalau misalnya kita ingin mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tahu apa tidak efek atau hikmah daripada yang kita lakukan itu maka itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita ikhlas melakukan ibadah puasa tersebut dengan mengharap wajah Allah. Walaupun mungkin kita akan mendapatkan keuntungan dunia berupa kesehatan dan kesembuhan dari penyakit. Terus sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat puasa bagi kesehatan. Ada sebuah ungkapan atau hadis, tapi hadis ini dhaif, hadis ini dilemahkan oleh para ulama, yaitu disebutkan sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Hadis ini lemah, sehingga karena hadis ini lemah, maka hadis ini tidak bisa disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi SAW mengatakan hal seperti itu, tidak. Tetapi dari segi makna, dia benar bahwa dengan puasa itu, bahwa dengan puasa itu akan menyehatkan badan kita. Faktanya memang seperti itu. Nah, sini disebutkan apa manfaat puasa bagi kesehatan. Yang pertama, beliau menyebutkan adalah sebagai proses detoksifikasi. Proses detoksifikasi itu adalah menghilangkan racun tubuh. Karena makanan diistirahatkan untuk dicerna. Ketika berpuasa, hati dan ginjal bisa maksimal membersihkan sisa makanan dan racun yang mengendap. Makanan yang banyak dimakan dan tidak terkontrol itu bisa menyebabkan atau merupakan sebab daripada penyakit. Hal ini sesuai dengan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perut manusia itu adalah sejelek-jelek wadah. Perut manusia adalah sejelek-jelek wadah yang diisi. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mala adamiyun wi'aan syarrun min batni." Tidaklah anak Adam itu memenuhi suatu wadah yang lebih buruk dari memenuhi perutnya. Dia mengutip perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa penyebab penyakit adalah terlalu banyak makan. Dia berkata, makan sedikit bisa menyehatkan badan dan mencegah penyakit, karena sebab penyakit adalah banyaknya makan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah manfaat daripada puasa bagi kesehatan. Bahwa ketika kita bersahur, ketika kita ingin berpuasa pada pagi harinya, maka kita berniat sahur pada malam hari. Maka ketika kita berniat ini ada perintah dari otak, sehingga niat itu akan mengatur mindset daripada tubuh. Mindset daripada tubuh. Hanya terprogram dari tubuh. Di mana metabolisme tubuh itu dikurangi untuk hemat energi, sehingga otomatis mengurangi emosi. Karena emosi itu butuh energi yang besar. Metabolisme turun, bisa menurunkan hipertensi dan kadar gula darah dan kolesterol, sehingga baik bagi pembuluh darah dan jantung. Kemudian
pengeluaran asam lambung bisa terkontrol, dikurangi sehingga tak merasa lapar, sehingga bagus untuk menderita MAH. Karena mayoritas penyakit MAH itu karena depresi, bukan karena penyakit, tapi karena psikologi, stres, dan depresi. Kemudian kekebalan tubuh akan meningkat karena aktifnya beberapa zat yang memacu kekebalan tubuh. Inilah pentingnya sahur, ya. Sahur dengan berniat sebelumnya. Sebab jika tidak niat, tubuh dan otak tidak mengatur mindset untuk berpuasa dan siap menahan lapar serta apa yang dilakukan organ tubuh untuk hal ini. Coba kita lihat misalnya ada seseorang yang tidak berniat puasa atau tidak sempat berniat puasa, menjelang subuh ia makan. Tentu pada jam 8, jam 9 ia sudah merasa lapar. Tapi ketika dia pada malam harinya sudah berniat berpuasa, nah kita lihat. Dan kita bisa merasakan sendiri, dan kita pernah mencoba hal itu. Bahwa ketika kita berniat puasa besoknya, maka kita akan mampu menahan lapar seperti itu. Tapi ketika kita tidak berpuasa, kemudian kita terlambat makan sedikit saja di pagi harinya, siang atau pagi hari, maka akan timbul rasa sakit di perut. Karena memang tidak berniat puasa, cuma karena nggak ada makan. Tapi karena kita sudah dari awal malamnya berniat puasa, kemudian kita makan sahur, nah kita lihat, kita mudah sekali menahan rasa lapar itu. Atau rasa lapar itu bisa hilang di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keberkahan daripada sahur. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bahkan makan sahur inilah yang membedakan puasa dengan puasa kita dengan ahli kitab. Rasulullah SAW sabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Ini sebutkan masih banyak lagi manfaat puasa. Sebutkan. Misalnya beliau menyebutkan ada kestabilan emosi serta kebahagiaan, karena perut yang kosong itu membuat seseorang lebih tenang, tidak terburu-buru. Kemudian lebih menyehatkan jantung, karena akan meringankan beban atau kerja dari jantung. Menjaga berat badan dan kelebihan kalori. Mencegah terjadinya berbagai penyakit kronis. Kenapa? Karena dia menurunkan kadar adrenalin, kadar stres. Kemudian meningkatkan kesehatan seksual. Karena puasa itu bisa meningkatkan hormon yang terkait dengan seksual ini. Terus yang keenam adalah menyehatkan ginjal. Karena dengan puasa ini mengistirahatkan ginjal. Karena seperti kita ketahui bahwa ginjal itu untuk menyaring berbagai sampah atau kotoran dalam aliran darah. Dengan mengistirahatkannya, dengan berpuasa maka mengistirahatkan ginjal. Jadi ginjal bisa istirahat untuk sementara. Seperti itu. Terus kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tips disebutkan di sini tentang agar selama kita menjalani bulan Ramadan ini kita tetap fit, tetap sehat, tetap prima selama bulan Ramadan. Yang pertama, ya, makan sahur. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, makan sahur jelas dia memberikan kekuatan kepada kita, terutama hari-hari pertama puasa. Di saat itu tubuh mungkin belum biasa untuk tidak mendapatkan asupan makan selama kurang lebih 14 jam. Sehingga makan sahur juga merupakan anjuran syariat karena terdapat berkah pada makan sahur seperti yang kita sebutkan tadi. Di sini disebutkan untuk menu sahur adalah sebaiknya
kita pilih makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Dan perlu kita hindari juga makanan yang terlalu manis. Kenapa? Karena kalau makanan terlalu manis, itu akan memicu pengeluaran insulin yang tinggi, yang berdampak akan membuat agak lemah. Sehingga disebutkan, makanlah makanan sederhana dan tidak terlalu berat. Yang penting tercukupi 5 unsur gizi seperti lemak, protein, vitamin, karbohidrat, dan lemak. Bahkan sekarang ada wacana baru oleh Kemenkes bahwa makanan itu bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi makanan itu adalah 1 piring. 1 piring itu terdiri dari apa? Yang pertama terdiri dari 1/3 karbohidrat, 1/3 sayur dan buah, dan 1/3 lauk pauk, baik dia makanan nabati maupun hewani. Nah, itu ya sekarang ya. Nah, sini sebutkan adalah makanan berserat seperti buah dan sayuran itu berguna untuk menahan rasa lapar. Apalagi awal-awal puasa. Ya, awal-awal puasa. Karena tubuh belum menyesuaikan diri secara penuh. Pencernaan butuh waktu agak lama untuk mencerna makanan yang berserat ini, sehingga rasa lapar itu tidak muncul dengan segera. Adapun kalau kita makanan yang terlalu manis, ya seperti sirup, es buah, kolak, jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan ini akan membuat kita cepat lapar. Makanan manis itu membuat tubuh memproduksi insulin lebih banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi insulin itu adalah memasukkan gula dari darah ke sel sebagai sumber energi. Sehingga jika insulinnya banyak dan melimpah, maka gula darah masuk semua ke dalam sel. Sehingga kadar di dalam darah itu menjadi rendah. Dengan rendahnya kadar gula darah membuat respon tubuh mengaktifkan rasa lapar. Ya. Sedangkan makanan berserat, ya, dengan makanan berserat proses pencernaan lebih lambat. Sehingga insulin yang dikeluarkan secara bertahap. Jadi dia tidak mudah lapar. Kemudian ingat lagi bahwa ketika kita makan sahur, jangan lupa minum air yang cukup. Sehingga kita tidak mengalami dehidrasi selama kita puasa. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita itu lebih dari 60% tubuh kita itu terdiri dari air. Dan ketika menjalankan fungsi daripada organ tubuh itu dia membutuhkan air. Ketika air tidak cukup, maka kerja organ tidak akan maksimal. Ya. Minum air ini bukan hanya air aja, bisa juga teh, sirup, susu dan yang lainnya. Sehingga kita perlu mengatur akan kebutuhan air ini cukup untuk minum kita. Yaitu minum misalnya 8 gelas sehari karena kita butuh sekitar 2 liter. Jadi kita minum 8 gelas liter sehari. Caranya kita bisa menunggu misalnya waktu azan subuh sambil minum, ya. Supaya bisa diatur lah. Misalnya habis buka minum air, setelah makan malam minum air, ya. Habis tarawih minum air, ya. Begitu juga yang lainnya. Jadi sekitar 8 sampai 10 gelas dalam sehari untuk mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Agar tenaga dan energi lebih tahan lama, maka sebaiknya kita makan sahur itu di ujung waktunya atau mendekati subuh. Amr bin Maibun al-Audi disebutkan, beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "asra'an nasi iftaran," adalah orang-orang yang paling segera dalam berbuka. Wa abta'ahum sahurun, dan yang paling lambat ketika dia makan sahur.
Maka hindari kebiasaan makan di waktu tengah malam. Ya, kan biasa kita lihat ada yang makan jam 2, bahkan ada yang makan jam 1. Maka kebiasaan ini tidak baik bagi kesehatan, bagi tubuh, dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan yang paling terpenting adalah makan jam 2 malam itu tidak terhitung makan sahur. Tapi dia hanya makan lambat dan terlambat. Karena makan sahur itu adalah makan di waktu sahur. Dan pendapat yang paling terkuat adalah waktu sahur itu dihitung ketika memasuki waktu daripada 1/6 malam. Jadi mendekati subuh. Nah, kemudian itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah hindari tidur langsung setelah subuh. Mungkin ada beberapa orang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Setelah makan sahur, sholat subuh, langsung tidur lagi. Ini kebiasaan yang kurang baik. Kenapa? Karena membuat tubuh tidak segar pada saat bangun. Selain itu, kebiasaan tidur langsung setelah sholat subuh ini tidak baik bagi kesehatan. Di sini dikutip perkataan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, di mana Ibnu Qayyim mengatakan, tidur setelah subuh itu mencegah rezeki. Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki. Dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Sangat berbahaya, melemahkan dan merusak badan. Karena sisa-sisa metabolisme seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Di sini disebutkan beberapa ulama menjelaskan hukumnya adalah makruh. Urwah bin Zubair mengatakan, kana Zubair yanhab banihi an nasabbuhi, bahwa Zubair bin Awam melarang anaknya tidur setelah subuh. Maksudnya wa huwa naumu fis sabahi. Maksudnya adalah tidur setelah subuh. Seperti yang kita ketahui, waktu subuh adalah waktu yang penuh berkah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Di sini disebutkan ada beberapa kiat agar kita tidak langsung tidur setelah salat subuh. Yang pertama adalah makan sahur tidak dilakukan terlalu malam. Jarak yang jauh dengan waktu salat subuh membuat kita ngantuk, apalagi setelah makan sahur. Terus yang kedua, mengisi kegiatan setelah salat subuh dengan melibatkan banyak orang. Misalnya pengajian di masjid, kalau ada kultum subuh misalnya, atau membaca Al-Quran. Nah, kemudian kiat yang lainnya disebutkan, hindari makan sahur terlalu banyak. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ini 10 malam terakhir ini kita nggak tidur semalaman, kemudian subuh kita ngantuk berat, gimana ini? Nah, disebutkan bahwa kalau memang berat, ya, karena memang tubuh ini ada keterbatasan, maka disebutkan menunggu sebentar terbitnya matahari. Jadi setelah terbit baru matahari, baru kalau mau tidur silakan tidur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam Madarijus Salikin, disebutkan di sini bahwa di antara mereka para ulama yang tidak disukai adalah tidur antara sholat pagi dan ketika matahari terbit. Karena tidur pada waktu itu kurang baik. Sampai-sampai jika seseorang berjalan atau safar sepanjang malam, mereka tidak diizinkan untuk duduk, tidur dan istirahat sampai terbit matahari. Nah, kemudian kiat yang keempat adalah menyegerakan berbuka. Setelah seharian beraktivitas dengan perut kosong dan tidak terisi, maka hendaknya ketika maghrib berkumandang, azan maghrib dikumandangkan, kita segera berbuka dan tidak menunda-nunda. Sehingga energi akan langsung terisi kembali dan badan segera kembali terasa segar. Hal ini merupakan anjuran syariat dalam menyegerakan berbuka puasa. Nabi SAW sabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Terus menerus manusia ini berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah, kemudian kiat yang lain adalah berbuka dengan yang manis dan makan secara bertahap.
perlu ditekankan ini bahwa berbuka dengan yang manis ini hanya anjuran secara medis, yaitu lebih cepat memulihkan energi dan membersih dan memberikan stamina dalam waktu yang lebih dekat. Sebab makanan yang manis dengan karbohidrat sederhana itu bisa mengembalikan energi dengan cepat. Karena karbohidrat yang sederhana itu tidak perlu dicerna dalam waktu yang lama, sehingga energinya langsung diserap oleh tubuh. Kemudian lebih baik ketika kita berbuka itu dengan kurma, karena inilah sunnah dan berpahala. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla ayusalli, bahwa Rasulullah SAW itu biasa berbuka dengan rutab, kurma basah, sebelum beliau sholat. Fa illam takun rutabatun fa'ala tamaratin, dan jika dia tidak mendapatkan rutab, maka fa'ala tamaratin, maka beliau makan dengan tamar, kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma'in, dan jika dia tidak mendapatkannya, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Di sini disebutkan bahwa menurut penelitian, kurma itu mengandung fruktosa, glukosa yang tinggi sampai 70%. Bentuknya berupa monoglukosa yang tidak perlu dicerna lagi, sehingga langsung diserap oleh tubuh. Jika tidak ada kurma, bisa dengan yang manis, lagi hangat seperti kolak. Kemudian di sini disebutkan, bagi Anda yang memiliki masalah pencernaan, misalnya mah, sebaiknya hindari berbuka dengan air dingin atau es. Hindari juga minuman yang bersoda, karena bisa membuat kembung perutnya dan meningkatkan asam lambung, sehingga mahnya kambuh. Kemudian disebutkan bahwa kita juga perlu berhati-hati dengan minuman yang mengandung pemanis buatan, karena pemanis buatan itu tidak mengandung energi, dan ini biasa terdapat pada sirup atau es buah yang dijual di pinggir jalan atau produk-produk siap konsumsi. Kemudian kiat yang lain adalah tidak balas dendam ketika berbuka puasa. Ketika berbuka, hendaknya makannya secara bertahap. Hindari langsung makan besar dan banyak sebagai ajang balas dendam, tapi makannya secara perlahan-lahan, bertahap. Beri jarak kurang lebih sekitar setengah atau 1 jam. Hal ini misalnya bisa diatur dengan misalnya ketika kita berbuka, mungkin kita hanya makan kolak aja atau kurma, atau beberapa kurma, atau beberapa suap nasi misalnya. Kemudian setelah maghrib baru kita makan lagi. Dan setelah tarawih kita makan makanan yang ringan, kue, snack, dan lain sebagainya. Hal ini gunanya apa? Agar pencernaan itu nggak kaget dan bekerja dengan berat. Selain itu, makanan yang masuk dengan banyak secara tiba-tiba akan membuat produksi insulin lebih tinggi, sehingga gula yang sedikit di dalam darah semakin bertambah sedikit lagi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa insulin itu gunanya ke dalam sel adalah memasukkan glukosa dari dalam darah ke sel tubuh. Keadaan glukosa yang terlalu rendah dalam darah itu tidak baik bagi tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya kita lihat tubuh menjadi lemah, badan uring-uringan, bahkan maunya tidur terus. Kebiasaan terlalu banyak makan ini juga tidak baik bagi kesehatan. Sehingga kita atur dengan baik dengan hal itu. Ini disebutkan adalah beberapa dampak buruk apabila terlalu banyak makan ketika berbuka puasa. Yang pertama adalah membuat badan menjadi lemas, malas, ngantuk, kemudian mengalami gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, karena perutnya kaget menerima makanan yang banyak secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, menurunkan semangat dan konsentrasi, khususnya semangat dalam beribadah. Setelahnya, karena aliran darah akan fokus ke pencernaan, dan sehingga pasokan darah ke otak itu menjadi berkurang, jadi lemes,
kurang konsentrasi dan sebagainya. Nah, disinilah ajaran Islam yang mulia kini, di mana manusia diperintahkan oleh Allah agar tidak makan berlebih dan makan secukupnya. Demikian juga ketika kita berpuasa, kita hendaknya makan secukupnya saja dan perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kulu wasrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, beliau mengatakan sebagian salaf berkata bahwa Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran semuanya pada setengah daripada ayat ini. Bahkan seperti yang disebutkan tadi, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa perut manusia itu adalah wadah yang paling buruk, yang selalu diisi. Malaan ada bin Adam ya unsyar min batni. Tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan juga bahwa karena kekenyangan, Imam Syafi'i menyebutkannya, disebutkan dalam Syiar Alaim An-Nubala, dinukil Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahayanya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau mengatakan karena kekenyangan itu membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Kemudian sekalian rahmatullah, jangan bermalas-malasan dan tetap berolahraga. Ketika kita beraktivitas selama puasa, justru ini akan merangsang hormon-hormon anti insulin, ya, yang berfungsi melepas gula darah, yang melepas gula darah dan simpanan energinya, sehingga kadar gula itu tidak nurun, dan pada akhirnya tubuh tetap segar sepanjang hari. Ya sudah mau subuh ya. Sudah. Ya, baiklah sekalian rahmatullah. Mungkin waktu kita ada cukup untuk membahasnya, memang tinggal sedikit. Tapi saya kira bagi yang sudah memilikinya, karena memang buku ini pernah dibagikan dulu sekitar 2 tahun lalu melalui bidang dakwah, mungkin bisa dibaca-baca dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita meninggalkan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat dan afiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima amal ibadah puasa kita, salat kita, zakat kita, dan sedekah kita. Saya kira begitu. Jika ada kesalahan itu dari anak pribadi, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.